Tapi kan tokonya masih kecil nih Mas. Nggak perlu lah terlalu profesional dulu mungkin Mas. Nanti malah jadi kayak kaku kesannya ya, kayak kanebo kering nih. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ngopi Ngobrolin program iPos. Bersama saya Adit dan Mas Aziz, konsultan Trigonal Software. Masih di SOP series nih. Kali ini yang akan kita bahas adalah SOP penjualan. Menarik ini ya Mas ya? Ya, pastinya karena sebagian besar aktivitas toko adalah aktivitas kan menjual ya. Betul. Jadi harus khatam nih soal ini. Nah, SOP penjualan itu seperti apa nih Mas Aziz? Oke, penjualan apa dulu nih Mas Adit? Karena penjualan itu ada dua. Ada penjualan kasir, ada penjualan back office. Jadi penjualan kasir itu biasanya di retail tuh, toko-toko yang langsung berinteraksi dengan customer. Kalau back office itu biasanya penjualan yang grosir, bisa langsung bertatapan sama customer, bisa juga misalnya jarak jauh ya, pesan via WA dan sebagainya. Mas Adit mau yang mana nih? Mau yang kasir atau yang back office? Nah mungkin yang SOP penjualan kasir dulu kali ya Mas ya. Yang SOP back office-nya nanti aja deh di part selanjutnya aja. Jangan lupa subscribe ya biar nggak ketinggalan. Bener banget nih sarannya Mas Aziz nih ya. Lanjut kita Mas. Jadi kita bahas SOP penjualan kasir. Jadi kebetulan klien Trigonal itu banyak juga yang menggunakan metode atau model penjualan kasir. Jadi tadi seperti yang tadi saya infokan, penjualan kasir itu biasanya di toko atau penjualan retail. Yang mana kasir itu akan berinteraksi langsung dengan customer, seperti di mini market gitu ya, toko-toko pada umumnya. Seperti itu Mas Adit. Lalu SOP-nya seperti apa nih Mas Aziz untuk penjualan kasir ini? Ya, sederhananya sih panduan terkait langkah-langkah standar saat kasir itu melayani pembeli di toko Mas Adit. Kenapa ini harus diatur? Karena untuk memastikan bahwa semua transaksi itu berjalan lancar, cepat, tepat, aman, dan konsisten. Jadi siapapun kasirnya, panduannya sama dan seragam, sehingga profesional tuh. Jadi sama nanti semua kasir, biasanya kan kasir ada shift-shiftnya tuh. Nah itu siapapun yang jaga, itu nanti standarnya sama. Mungkin tujuannya biar lebih profesional mungkin Mas Aziz ya. Tapi kan tokonya masih kecil nih Mas. Nggak perlu lah terlalu profesional dulu mungkin Mas. Nanti malah jadi kayak kaku kesannya ya, kayak kanebo kering nih. Justru kita lebih mudah memulai penerapan SOP ini ketika toko masih kecil. Karena kan lebih mudah kontrolnya ya. Belum kompleks alur SOP-nya, karena semakin besar usaha otomatis SOP-nya juga semakin kompleks. Seperti itu ya Mas Aziz ya. Lalu masalah apa aja nih yang timbul jika tidak adanya SOP nih Mas Aziz? Tapi kita tahan dulu. Sebelumnya kita minum kopi dulu aja. Terima kasih Mas Adit. Sama-sama. Kita lanjut nih Mas Aziz. Jadi masalahnya apa nih? Masalah yang bisa ditimbulkan jika nggak ada SOP Mas Aziz? Banyak nih. Misalnya salah hitung kembalian. Repot tuh, customer bisa marah. Repot banget. Terus nggak sesuai bersikap sebagai kasir. Misalnya dia harusnya kan kasir itu ramah, dia cemberut. Repot nih. Itu kan customer juga nanti bete bisa baper ya. Terus konsumen menunggu lama, misalnya transaksinya lama tuh. Misalnya ngambil barangnya, masukin ke plastik. Itu kan sebenarnya ada alur-alurnya ya. Kalau dilakukan nggak sesuai SOP, bisa aja lama, otomatis customer kesel lagi. Benar. Males banget ya nungguin lama-lama ya Mas Aziz ya. Betul. Terus misalnya kalau pakai program kasir, dia masukinnya nggak sesuai dengan SOP, itu juga tadi makin lama lagi. Bisa kapok itu customer, nggak balik lagi ke toko. Itu contoh-contoh kalau nggak menjalankan SOP. Ini benar, berarti intinya penting banget nih SOP ya Mas Aziz ya. Betul. Lalu boleh dijelasin nggak nih Mas Aziz step by step SOP penjualan kasir yang sederhana tapi efektif itu seperti apa? Saya kemarin udah bikin contoh SOP-nya, nanti ditampilkan di layar ya. Bisa, ini teman-teman bisa lihat ya mungkin di sini ya. Buat editor. Ya lanjut.
Nah ini contoh SOP-nya Mas Adit. Ini hanya contoh ya, mungkin nanti di tempat teman-teman akan ada penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada di sana. Yang pertama dimulai kasir itu menyapa pelanggan. Nah tadi pas menyapa itu ya senyum, salam sapa, jangan cemberut ya. 3S ya. Ya contohnya. Nah itu terus biasanya ada konfirmasi customer itu udah member atau belum. Ya. Kalau belum itu biasanya ditawarkan juga tuh mau jadi member apa enggak, tapi kalau udah ya masukin data membernya. Biasanya kan ada ID, nama atau yang sejenisnya. Terus selanjutnya pas mau masukin barang ke program itu kan ada 2 pilihan biasanya, mau pakai barcode atau ketik namanya. Biasanya itu tergantung produk itu ada barcode-nya apa enggak ya. Karena kalau umumnya produk yang dari pabrik itu ada barcode-nya, tapi produk-produk yang hasil UMKM biasanya kan gak ada barcode-nya. Nah itu nanti bisa disesuaikan sama dia mau pakai ketik kode atau nama atau pakai scan barcode. Nah lanjut lagi, biasanya lanjut kasir itu masukin barang itu ke kantong plastik atau bisa tas belanja ya kalau sekarang itu, karena itu kan tugasnya si kasir juga. Nah selanjutnya sebelum pembayaran biasanya ditawarkan produk promo. Mau nambah apa lagi nggak? Karena sekarang lagi ada promo-promo produk tertentu. Nah itu kan bisa menaikkan omset juga tuh. Nah selanjutnya masuk ke konfirmasi pembayaran. Umumnya sekarang itu selain tunai kan ada yang non tunai ya. Jadi itu dikonfirmasi ke customer mau tunai atau yang non tunai. Nah kalau tunai biasanya perlu kembalian apa enggak? Nah itu juga harus diperhatikan. Tadi jangan sampai salah ngasih kembalian, hitung dengan cermat. Tapi kalau yang non tunai ya nanti kan ada pilihannya ya, sekarang banyak sekali pilihan pembayaran non tunai. Nah nanti kalau sudah milih nanti ada pengecekan tuh. Biasanya ada step khusus untuk mengecek pembayarannya itu sudah berhasil atau tidak. Selanjutnya cetak struk. Pastikan customer mendapatkan struk biar customer tahu produk apa yang dibeli, nilainya berapa, tadi bahan sampai kembaliannya berapa, agar nanti buat bukti juga kalau misalnya ada sesuatu yang nanti membutuhkan struk itu. Nah sampai situ baru selesai. Nah itu bayangkan kalau langkah-langkah tadi ada yang ke skip atau ada yang nggak dilakukan Mas Adit. Seperti itu. Biasanya kalau nggak dapat stroke gratis ya Mas Haji? Ya biasanya salah satu ini reward ya. Kalau ada kasir yang nggak ngasih stroke. Ya itu gratis biasanya ya Mas Haji ya. Tapi belum pernah sih saya, belum dapat kayak gitu ya. Supaya pelaksanaan SOP penjualan kasir yang tadi udah dijelasin Mas Ajis ya, itu bisa lebih mudah, itu gimana Mas? Pelaksanaan SOP tadi penjualan kasir kan tadi ada step-stepnya tuh. Betul. Agar lebih mudah kita bisa menggunakan aplikasi kasir. Contohnya iPos atau ke toko. Kenapa? Karena di iPos tadi step-step itu bisa diakomodir. Contohnya tadi ada member, terus bisa scan barcode produk atau ketik juga bisa. Jadi nggak harus pakai barcode itu. Terus promo barang promo juga nanti kalau customernya berkenan itu diskonnya udah muncul otomatis, nggak perlu masukin manual lagi. Sampai opsi pembayaran di iPos juga ada tuh pilihannya mau tunai atau non tunai. Dan yang terakhir tentu saja bisa cetak struk. Itu jadi nanti sangat mempermudah sih proses dari SOP yang kita contohkan tadi jika kita menggunakan program kasir seperti iPos. Ini keren banget ya Mas Ajis ya. Ini kalau teman-teman Trigonal mau file PDF SOP-nya nih, bisa di-share nggak sih Mas Ajis? Bisa, nanti kita kasih linknya, silakan tulis di kolom komentar. Siap Mas Ajis. Terima kasih nih atas waktunya di ngopi kali ini Mas Ajis. Dan buat teman-teman Trigonal, jangan lupa ketik mau SOP-nya di kolom komentar supaya bisa di-share nanti file PDF SOP-nya dengan Mas Ajis. Terima kasih sudah bergabung di ngopi kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.